Memori tercepat pada zamannya ini dirilis pada 2015 yang lalu adalah 160 Mbps. Waktu itu ini harganya sekitar 2,5 juta dengan kapasitas 16 GB. Jadi ya emang teknologi itu berkembangnya sangat pesat. Jadi ya kalau kalian emang hobinya mahal, harusnya punya barang-barang seperti ini. Harusnya. Kalau kalian anak yang tech savvy banget. Kalau enggak ya tahu-tahu dikit boleh lah. Gadget. Ketemu lagi dengan Pak Levi di channel Gadget Gang. Minggu ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin di luar Nurul, tapi pastinya kalian pasti tahu benda apa ini, dan pasti sering kalian pakai, apalagi kalau kalian tipe-tipe orang yang suka eksis. Kemana-mana bawa kamera, dikit-dikit cekrek, upload, cekrek, upload, cekrek, upload. Ya, minggu ini kita akan bahas tentang memory card. Apa aja sih yang menarik dari memory card? Apa aja yang harus kalian tahu? Mari kita simak videonya. Kalau kalian sering pakai kamera DSLR atau mirrorless atau mungkin handycam kalau masih zaman, kalian pasti tahu benda ini. Ini adalah memory card. Betul? Betul, tapi tidak terlalu betul. Ini namanya adalah SD card. Lebih tepatnya SDXC. Jadi SD card sendiri ini ada beberapa tipe, ada SD, SDHC atau SDHC, atau yang ini SDXC. Bedanya sebetulnya paling besar cuma di ukurannya aja. Kalau kalian ingat, 10 tahun yang lalu SD card berukuran 24 MB pun udah seperti barang mewah. Kalau sekarang kayaknya 64 GB itu udah minimum kalau kalian syuting 4K apalagi. Lalu selain SD ini ada nggak sih memori yang lainnya? Banyak. Salah satu yang populer adalah CF. Dan yang kalian pasti tahu, micro SD. Ini kecil banget, kelihatan nggak sih? Apa beda dari ketiga memori ini? Terutama adalah dimensinya. Jadi bisa dilihat, tiga memori ini perbedaan ukurannya cukup signifikan. Yang paling imut ini micro SD. Jadi micro SD ini adalah versi mikronya dari SD. Kalau kalian masih ingat, dulu ada penyimpanan yang cukup populer yang sering disebut MMC. Kalau kalian orang tuanya termasuk orang gaul pada tahun 90-an pasti ingat yang namanya MMC atau eMMC. Itu juga salah satu bentuk memori pada zamannya yang sekarang udah mulai tergerus. Walaupun masih ada beberapa penggunaannya. Nah, kali ini kita fokus pada tiga format ini. Jadi selain berbeda dimensi untuk micro SD dan SD, CF card memiliki keunggulannya tersendiri karena bentuknya yang chonky seperti ini. Chonky boy. Perbedaannya terutama pada kecepatannya. Terutama pada 5-10 tahun yang lalu, SD card kecepatannya jauh di bawah CF card. Ini ada SD card dan CF card. Dua-duanya sama dari SanDisk seri Extreme Pro. Ini adalah memori tercepat pada zamannya. Pada zamannya ya. Dan kecepatannya adalah 160 Mbps read. Jadi ini adalah kecepatan untuk membaca file. Jadi bukan untuk menulis file. Kalau kalian buka foto-foto yang udah kalian ambil, itu namanya adalah read. Kalau kalian memasukkan data atau masukin foto atau syuting, apalah pokoknya yang kalian masukin data ke dalam memori, itu namanya write. Sekelebat info, emang speed dari write dan read ini selalu berbeda. Dimana read itu selalu lebih cepat daripada write speed. Walaupun ada beberapa kasus write speed dan read speed kecepatannya sama, tapi itu bukan untuk barang-barang komersil seperti ini. Nah, kembali lagi, memori tercepat pada zamannya ini dirilis pada 2015 yang lalu adalah 160 Mbps. Waktu itu ini harganya sekitar 2,5 juta dengan kapasitas 16 GB. Sekarang SD card dari SanDisk dengan seri yang sama Extreme Pro dengan kecepatan 200 Mbps read bisa kalian dapatkan dengan harga cuman 200 ribuan aja. Jadi ya emang teknologi itu berkembangnya sangat pesat. Jadi ya kalau kalian emang hobinya mahal, harusnya punya barang-barang seperti ini. Harusnya. Kalau kalian anak yang tech savvy banget. Kalau enggak ya tahu-tahu dikit boleh. Keunggulan lainnya dari CF card daripada SD card ini, salah satunya adalah daya tahannya. CF card terkenal lebih kuat daripada SD card. Walaupun sebetulnya tidak jauh berbeda karena dua-duanya sama-sama berbasis SSD atau solid state drive. Jadi tidak ada benda mekanik yang bergerak dalam memori. Jadi selama modul NAND atau modul memorinya utuh, data kalian aman. Dan kontrolernya juga tidak rusak ya, dengan catatan kontrolernya tidak rusak. Sedangkan untuk micro SD card sendiri semakin sering digunakan untuk handphone-handphone yang modern. Setelah zaman eMMC emang micro SD ini yang naik daun banget malah.
Jadi kalau kalian inget dulu, micro SD ini bisa ngisi mungkin 70 lagu dan itu pun udah terhitung besar, udah mewah. Kalau sekarang, waduh, satu studio kayaknya bisa masuk lebih malahan. Dengan kapasitas yang makin gila, sekarang udah ada yang berukuran 1 tera dari benda sekecil ini. Dengan kecepatannya yang not bad juga, sebetulnya nggak jauh beda sama SD yang biasa. Dan yang harus diingat juga, micro SD juga datang dengan micro SD adaptor. Jadi memori micro SD bisa dimasukkan ke adaptor SD card. Jadi kalian bisa dapat 2 format memori dalam satu bentuk. Walaupun seringkali terjadi penurunan kecepatan transfer data, cuman ya kenapa enggak gitu. Kalau kalian butuh tiba-tiba lagi syuting pakai kamera terus memorinya habis, ya cabut aja memori dari HP, pakaikan adaptor, bisa dilanjutkan syutingnya. Kalau generasi terbarunya pun sekarang semakin canggih dengan CF yang paling baru adalah CF Express. Kecepatan transfernya udah lebih di atas 500 megabit per second. Malah ada yang sudah menyentuh 4 gigabit per second prototipe-nya, tapi belum diluncurkan secara komersial. Kalau ditanya penggunaannya untuk apa secepat itu, ya tanyalah para cinematographer, filmmaker, videographer yang syutingnya gila-gilaan ukuran filenya. Kita benar-benar bergantung sama yang cepat-cepat kayak gini. Kalian punya pengalaman sendiri memakai memori SD, micro SD, atau CF? Atau mungkin kalian tipe-tipe zaman dulu yang syutingnya masih pakai kaset VHS, MMC, atau apalah itu yang besar namanya, Procad atau apa tuh? Komen pengalaman kalian di bawah. Sekian video kali ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan pembahasan yang mungkin di luar Nurul lagi, atau mungkin sesuatu yang ya semua pasti berguna sih, cuman bahasannya emang banyak banget dunia pergadgetan ini. Jadi ya, kalau kalian punya ide mau bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Nggak ada yang maksa kok, itu gratis juga, nggak rugi. Cuma ya kalau mau, ya makasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Pak Levi dari Gadget Gang. Sampai jumpa. Kita ketemu lagi di minggu sedangkan untuk SD card sendiri, jadi SD, micro SD bisa di nah, sekelebat info emang speed dari anjir. CF card ini terkenal lebih kuat daripada kan jatuh. Memorinya belum dikeluarin. Ini micro SD, ini CF. Memory card. Gak jelas. Subscribe, like, dan apa?